Tulungagung los tolak dakwah Ba'alawi. Habib ya menolak dakwahnya Habib. Oh, gara-gara ini mungkin ya Gus Ikdam mundur untuk menemani pengajian atau sholawatan di Tulungagung bersama Habib Syekh. Sebelumnya di sini akan diadakan sholawatan ya, Al-Islah bersolawat, ini tanggal 16 Desember 2024 ya. Di sini ada gambarnya Gus Ikdam dan Habib Syekh. Tapi mungkin gara-gara penolakan aliansi masyarakat Tulungagung menolak Habib Syekh, akhirnya Gus Ikdam pun mundur, tidak jadi ikut acara ini. Sekali pengumuman Senin malam Selasa, kula mboten tamu Tulungagung. Nah, ini nggak jadi ke Tulungagung ya, Senin malam Selasa tanggal 16. Nah, bertepatan dengan rutinan di sini. Nah, tapi alasannya halus teman-teman. Alasannya pas kebetulan memang Senin malam Selasa ini adalah jadwalnya Gus Ikdam rutinan di markas pusat Estenyel di Blitar. Jadi nggak bisa ikut sholawatan bareng Habib Syekh. Apakah memang karena itu Gus Ikdam mundur menemani Habib Syekh untuk sholawatan, ataukah memang karena Habib Syekh sudah ditolak di Tulungagung? Assalamualaikum teman-teman. Di Tulungagung ini geger penolakan ya. Sebenarnya bukan demo yang gimana-gimana. Judulnya adalah aksi damai, menolak untuk eksistensinya kelompok Ba'alawi, termasuk Habib Syekh ya, termasuk Habib Syekh. Dan mungkin gara-gara ini Gus Ikdam nggak jadi ikut sholawatan di Tulungagung. Padahal jadwalnya kan sudah dipamfletkan seperti itu, Gus Ikdam bersama Habib Syekh di Tulungagung. Nah, mungkin juga karena itu Gus Ikdam nggak jadi ikut. Tapi bahasanya halus teman-teman, bahasanya halus. Gus Ikdam nggak bisa ikut karena pas rutinan. Baik banget ya Gus Ikdam ya, baik banget. Padahal di luar sana banyak orang yang sudah tidak mempercayai Habib Syekh lagi. Karena apa? Banyak sekali alasannya teman-teman. Banyak sekali teman-teman di luar sana yang sudah tidak suka dengan Habib Syekh. Perkara nasabnya lah, perkara ngomongin tentang gurunya NU adalah Habib Rizik lah, dan lain-lain. Intinya banyak masyarakat sekarang ini sadar mungkin ya, sadar untuk tidak lagi mengikuti jamaah atau majelisnya Habib Syekh ya. Banyak sekali yang sudah tidak mengikuti seperti itu. Dan terbukti teman-teman, terbukti di Pati, di daerah Pati ini sholawatannya Habib Syekh sepi ya, sepi karena banyak orang sudah tersadar, mungkin seperti itu. Warga Pati sudah sadar kalau gurunya NU bukan Habib Rizik. Nih, warga Pati sudah sadar kalau gurunya NU bukan Habib Rizik. Akhirnya, sholawatannya Habib Syekh sepi teman-teman, sepi. Dan Habib Syekh juga mengakuinya, diakui oleh Habib Syekh. Bukan kemarin, hari kemarin bukan ya, tapi beberapa waktu kemarin ketika Habib Syekh ini datang ke tempatnya Gus Ikdam, Habib Syekh mengakui bahwa yang ramai di sana bukan Syekhermania, tetapi jamaahnya Gus Ikdam. Coba kalau bukan karena Gus Ikdam, Syekhermania yang datang sedikit. Ini diakui oleh Habib Syekh juga. Masya Allah, ini keistimewaan Gus Ikdam. Keistimewaan Gus Ikdam. Kalau tidak di tempatnya Gus Ikdam nggak akan seramai ini juga, ya. Subhanallah, luar biasa ini. Alhamdulillah, masya Allah. Gara-gara gue Gus Ikdam. Iya, gara-gara tempatnya Gus Ikdam. Sebenarnya gue Gus Ikdam orang mau ini namanya magnetnya Gus Ikdam yang luar biasa. Kalau nggak ada Gus Ikdam nggak akan serame ini ya. Jadi Syekhermania dan Estenyel kan ngumpul. Jadi sebenarnya yang kelihatan banyak itu Estenyelnya, bukan Syekhermanianya ya. Yang ngumpul yang banyak itu Estenyel karena Gus Ikdam,
bukan karena Habib Syekhnya. Jamaahnya Habib Syekh atau Syekhermania ini sekarang sudah surut, teman-teman. Sudah surut, ya, terbukti di daerah Pati itu yang ikut sholawatan sedikit, ya. Tuh, sepi ya, kelihatan meskipun gelap, tetapi yang kelihatan cuman yang di dekatnya panggung aja. Panggung pentas Habib Syekh sangat-sangat sepi. Sangat-sangat sepi. Tuh, kelihatan. Tempatnya luas banget, teman-teman. Areanya luas banget. Tapi ya sepi. Tuh. Meskipun banyak lampu-lampu yang menyorot wilayah itu, tapi sepi. Ya, karena memang sekarang semua orang mungkin pada tahu bahwa kalimat yang diucapkan oleh Habib Syekh ini sangat-sangat melukai orang-orang NU. Mengatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU itu sangat menyakitkan ya. Banyak penolakan, banyak sekali penolakan. Jadi wajar kalau jamaahnya atau Syekhermania, jamaahnya Habib Syekh, ini semakin sedikit, teman-teman. Ya, kita tahu sendiri, teman-teman, karena akhir-akhir ini banyak bermunculan Habib-Habib, orang yang disebut Habib. Banyak sekali bermunculan. Ada yang sangat dihormati, ada juga yang sepertinya masih baru terjun di dunia Habib. Kayaknya seperti itu. Contohnya ini, teman-teman. Kita ini girang, kudu girang. Masih muda banget ya, masih muda banget. Captionnya, serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau bukan ke ahlinya, tunggu kehancurannya. Hancur deh. Kita ini berada di bulan kelahirannya baginda Maulana Muhammad. Masli alih. Diperintahin sama Allah buat apa? Buat girang, untuk seneng ya. Makanya kita apa namanya guru kita Habib Hasan Habib Hasan ngadain tiap hari majlis buat apa? Ngadain setiap hari majelis untuk apa? Buat dawir. Ini sudah diedit, teman-teman. Untuk dawir. Untuk dawir. Banyak omong gitu maksudnya ya. Kita lihat tuh Abu Jahal. Abu Jahal? Kita lihat tuh Abu Jahal. Iya, Abu Jahal. Kenapa? Yang udah dikatain sama Allah. Dikatain sama Allah. Tabat ya Babil Habib. Apa-apa? Jelas celaka. Tabat ya Bab. Tahu dong Kimin, itu bukan tabat yaba, Tabat yaba. tapi tabat yada. Coba kita lihat dulu ya. Kita dengar lagi. Tabat ya Babil Habib. Tabat ya Babil. Masa gitu sih? Jelas celaka. Tabat ya Bab. Tabat yaba. Tahu dong Kimin, itu bukan tabat yaba, tapi tabat yada. Kasih tahu dong Bin, kasih tahu. Iya. Bukan tabat yaba. Tabat yada abila habiu wa tab. Tetapi hadirin, ini Abu Jahal. Abu Lahab. Kok tetap Abu Jahal ya? Ya, pokoknya seperti inilah. Banyak bermunculan Habib-Habib baru. Nggak tahu itu keturunannya Rasulullah beneran apa enggak. Tetapi di Indonesia ini yang dihormati adalah sanad keilmuan. Sanad keilmuan. Putra-putrinya Kiai pun kalau tidak seperti sang ayah, ya, tidak bisa menjaga kehormatan dirinya sendiri, ya tidak dihormati oleh umat. Karena yang dihormati oleh umat Islam di Indonesia ini adalah sanad keilmuan, orang yang bijaksana, orang yang terhormat, ya, orang alim yang terhormat, orang alim yang jelas sanad keilmuannya, bukan karena garis keturunannya saja. Gus Ikdam, Gus ya, memang keturunannya kiai, putranya kiai. Tetapi karena Gus Ikdam ini sanad keilmuannya jelas, orangnya juga jelas, baik ya, orangnya juga pandai untuk menasehati orang ya, merangkul kalangan muda untuk diperbaiki akhlaknya. Akhirnya Gus Ikdam sekarang juga naik
daun ya. Sekarang Gus Ikdam viral dengan kebaikannya. Jamaahnya banyak. Karena sebelum Gus Ikdam terkenal, sepertinya orang-orang seperti kita ini kayaknya nggak tahu siapa sih ayahnya Gus Ikdam, siapa sih ibundanya Gus Ikdam. Kalau bukan orang-orang yang dekat dengan mereka. Tetapi karena Gus Ikdam, sekarang kita menjadi tahu, oh ternyata Gus Ikdam adalah putranya Kiai. Seperti itu. Di Indonesia ini yang dihormati adalah sanad keilmuannya. Orang alim, meskipun bukan keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kalau di Indonesia ada orang alim, Kiai kah, Gus kah, yang benar-benar alim, baik hati, nggak dawir seperti itu, ya dihormati teman-teman. Jadi memang ya Habib-habib di Tulungagung sepertinya sekarang sudah nggak begitu aman ya. Banyak penolakan sekarang.